ritual maupun yang bentuknya ibadah sosial, pahala dan kebaikan baik kita akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat, tiap aktivitas yang kita lakukan. Alhamdulillah, Imam Syafi'i setelah mungkin kalau tahun kemarin belum Allah, dan disampaikan dalam pengumuman kita akan tentang masuk surga karena kurban, neraka karena kurban. Ada dua poin yang akan kita bahas berkaitan dengan masalah akidah, masalah fikih kurban. Insya Allah sedikit, semoga bisa menjadi pengantar yang bermanfaat untuk bekal bagi kita dalam melaksanakan ibadah kurban beberapa saat lagi. Awali yang pertama yaitu dengan membahas tentang bagaimana iman dalam kegiatan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin bersyukur kepada Allah atas hidayah iman, seorang hamba akan diingat oleh Allah. Seperti bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sekelompok halaqah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, itu menjawab, jalasna nad'ullaha adana lidinihi wa manna alaina bika. Dalam rangka untuk berdoa kepada Allah, memuji Allah, agama yang telah Allah berikan kepada kami, wa manna alaina bika. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma ajlasakum illa dhalik. Demi Allah, qalu, kemudian para sahabat mengatakan, dhalik. Demi Allah, tidak ada alasan yang membuat kami dulu. Kita mengenang bersama nikmat hidayah, iman, dan Islam. Allah jadikan kita sebagai seorang hamba yang mukmin. Allah berikan kita petunjuk. Allah hadirkan seorang nabi yang bisa membimbing kita dari yang sebelumnya hidupnya penuh dengan bergelimang maksiat, kemudian mereka diselamatkan dengan hidayah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah mendengarkan alasan dari mereka, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku tidaklah meminta kalian bersumpah dalam rangka untuk menuduh kalian, bukan karena nggak percaya sama kalian. Wa innama atani Jibril. Namun baru saja Jibril mendatangiku, alaihissalam. Fa akhbarani, lalu beliau menyampaikan berita kepadaku. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Sehingga di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu adalah nikmat yang tertinggi yang disebut dengan nikmat mutlaqah. Itulah nikmat iman. Ketika seorang muslim berusaha untuk mengenang nikmat ini, dia mengenang nikmat hidayah, kemudian membuat dia semakin bersyukur kepada Allah. Bahkan sampai kumpul dengan teman-temannya. Lalu mungkin masing-masing punya cerita tentang masa silam. Dulu ada yang mungkin pernah main perdukunan. Dulu mungkin ada yang senang dengan kegiatan kesyirikan. Dulu ada yang masih gandrung dengan kuburan. Dulu mungkin ada yang punya latar belakang A, latar belakang B dengan aneka warna-warni. Ada yang gelap gulita, ada yang masih terang benderang, ada yang masih gelap terang, ada yang coklat. Dan aneka latar belakang yang kita punya. Lalu kita kumpul. Iya, dulu kita kayak gini, dulu kita kayak gitu, dulu kita kayak gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Kita bisa mengenal sunnah. Allah kasih kita hidayah sehingga kita bisa kenal dakwah yang hak. Kita bisa kenal bagaimana akidah yang lurus. Sehingga membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Kegiatan semacam ini, kata Nabi SAW, menyebabkan seorang hamba dibanggakan oleh Allah di hadapan
para malaikat. Innallaha yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dan jamaah, dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin pengganti yang lebih baik. Sebagai contoh, orang kafir mereka punya kegiatan bertapa dalam rangka untuk mendekatkan kepada Tuhannya. Sehingga dia diam, menenangkan diri dengan gerakan tertentu, tidak banyak bergerak, sebagai wujud peribadatan dia kepada berhala yang dia sembah. Kegiatan yang mirip seperti ini di tengah kaum muslimin apa, Pak? Ya, iktikaf. Sehingga kita diajarkan untuk beramal yang bentuknya iktikaf. Maka iktikaf yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau masuk ke al-mu'takaf, ke sebuah tenda yang berada di dalam masjid, karena beliau tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Makanya tidak ada ibadah di mana kegiatan sosial itu justru makruh dilakukan selain iktikaf. Sehingga ketika iktikaf nggak ada fatwa, nggak ada konsultasi, nggak ada ceramah, tidak ada pengajian. Rasulullah SAW lebih fokus dengan ibadah pribadi. Sebagaimana dilakukan oleh orang kafir. Dalam kegiatan orang kafir, mereka ada yang bertapa bentuknya, semedi. Kaum muslimin punya ajaran iktikaf. Makanya dalam kegiatan iktikaf, makin menyendiri, makin berkualitas. Sehingga kalau Anda beriktikaf, jangan cari masjid yang kenalannya banyak, Pak. Karena nanti ngobrol, sampai tengah malam masih ngobrol, sehingga waktunya habis hanya untuk ngobrol. Memang dia di masjid, cuman kegiatannya jadi nggak berkualitas. Sebab terlalu banyak berinteraksi dengan yang lain. Padahal Nabi SAW kalau iktikaf, beliau fokus di ruangan yang lebih sempit untuk membatasi interaksi dengan yang lain. Contoh yang lain, orang musyrikin, kalau mereka punya sesuatu yang membingungkan, maka mereka melakukan istiqsam bil azlam. Memasukkan 3 catatan, yang satu ditulisi Allah yarda, yang kedua ditulisi Allah la yarda, yang ketiga ditulisi sifrun, 0. Lalu dimasukkan ke dalam kotak, kemudian mereka tawaf. Selesai tawaf, dikocok. Kalau keluar sifrun 0, dimasukin lagi, tawaf lagi. Kemudian dikocok lagi. Sampai keluar Allah yarda atau Allah la yarda. Itu cara mereka untuk menentukan pilihan. Kita diajari apa cuma? Salat istikharah. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin seperti itu, dalam kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ajarkan sesuatu yang fungsinya sebagaimana itu, tapi lebih tepat, lebih benar dan mengantarkan kepada pahala, yaitu dengan melaksanakan salat berdoa kepada Allah, bentuknya doa istikharah. Demikian pula misalnya dalam kegiatan orang kafir, di sana ada kegiatan menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyembelih binatang yang dipersembahkan kepada jin, yang dipersembahkan untuk penunggu A, penunggu B, penunggu C. Mungkin ya di Kalimantan tidak lebih banyak daripada di Jawa. Sehingga ada yang bentuknya persembahan untuk penunggu lautan. Ada yang dipersembahkan untuk penunggu gunung. Ada yang dipersembahkan untuk penunggu sungai. Di sini ada nggak gitu? Di Kalimantan? Ada. Tidak lebih banyak dari Jawa ya. Mungkin di Jawa lebih banyak. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita syariat berupa kurban dalam rangka untuk menyembah Allah semata. Sehingga jemaah kegiatannya sama. Yang membedakan adalah iman. Geser iman, nilainya terlalu jauh. Yang satu menyembah selain Allah dan akan mengantarkan kepada kekal di neraka. Yang satu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah ibadah yang mulia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu setelah Allah sebutkan nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar wahai Muhammad. Fasalli lirabbik, maka kerjakanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Salat di sini maksudnya adalah salat Id. Wanhar berarti sembelihlah kegiatan kurban di Idul Adha. Lakukanlah kegiatan kurban di Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai perintah setelah Allah menyebutkan kenikmatan yang besar untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita berusaha untuk mengenang semacam ini jamaah, maka akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, banyak sekali kegiatan yang sama antara kita dengan non-muslim. Tapi subhanallah, karena beda iman, maka tujuan dari kegiatan yang kita lakukan sangat jauh berbeda.
dan hasilnya berbeda. Baik, lalu apa kaitannya dengan orang yang berkurban sementara dia masuk ke dalam neraka? Di sini kita akan bacakan satu hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tentang orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka karena kurban lalat. Dan ada orang yang masuk surga karena dia tidak mau mempersembahkan lalat untuk berhala. Kita bacakan hadisnya. Dari seorang tabi'in yang bernama Tariq bin Shihab, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Qalu wa kaifa dzalik? Lalu para orang-orang di sekitarnya bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Qala, kemudian Salman mulai bercerita. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang melewati sebuah kampung dan di kampung ini mereka punya berhala yang diagungkan. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak boleh ada seorang pun yang melewati kampung ini sampai dia berkorban dipersembahkan untuk berhala itu. Pokoknya siapapun yang sudah terlanjur masuk nggak boleh keluar sampai dia mempersembahkan sesuatu untuk berhala. Faqalu li ahadihima. Lalu mereka pun meminta kepada si A. Tadi dua orang lewat kampung ini, sebut saja namanya si A dan si B. Mereka minta kepada si A, qarrib, kamu harus berkorban. Qala, kemudian orang ini mengatakan, laisa indi syai'un. Aku nggak punya apapun yang bisa aku korbankan. Faqalu, lalu para masyarakat kampung itu mengatakan, qarrib walau dzubaba. Lakukan kurban walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Akhirnya dia pun berkorban dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu. Kemudian mereka membiarkan orang ini untuk pergi. Artinya dia selamat, tidak diganggu nyawanya. Fadakhalan nar. Kemudian kata Salman, dia masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang kedua, qarrib walau dzubaban. Kau harus berkorban walaupun dengan seekor lalat. Qala, orang yang kedua ini, si B mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak akan berkorban apapun kecuali hanya kepada Allah semata. Qala, kata Salman, fadarabu unuqah. Akhirnya orang ini dipenggal kepalanya, fadakhalal jannah. Kemudian dia masuk surga. Baik. Mungkin hadis ini cukup ma'ruf dan sebagian di antara teman-teman sekalian, pian-pian sudah pernah mendengar hadis ini dalam kajian tentang ilmu tauhid. Sudah pernah dengar, Pak? Sering ya? Alhamdulillah. Bagi mereka yang tidak pernah belajar tauhid, ini mungkin hadis pertama yang dia dengar. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa belajar tauhid, hadis ini termasuk di antara hadis yang sering diperdengarkan. Pertama, yang perlu kita pahamkan di sini, bahwa hadis ini yang benar bukan sabda Nabi SAW. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, sahih mauqufan ala Salman. Sahih sebagai hadis mauquf sampai pada sahabat Salman. Sehingga kalau disebut sebagai hadis Nabi SAW, ini kurang tepat. Yang lebih tepat, fal haditsu sahihun mauqufan ala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis ini statusnya adalah hadis yang sahih, namun berasal dari perkataan Salman dan bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian muncul beberapa pertanyaan dari hadis ini. Dan pada waktu kami belajar tauhid bersama dengan Al-Ustadz Abu Isa, hafizahullah, salah satu di antara pertanyaannya adalah tentang hadis ini. Apa pertanyaannya? Orang ini di posisi dia dipaksa untuk berbuat kesyirikan. Karena tadi ancamannya, siapa yang tidak masuk atau siapa yang, maka dia nggak boleh keluar, dia berkorban apapun untuk berhala mereka. Ada apa? Paksaan. Kenapa dia masuk neraka ketika melakukan tindakan kesyirikan dengan paksaan itu? Sementara dalam ajaran syariat kita, Allah Subhanahu
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Iman, maka dia akan masuk neraka kecuali tetap mantap dengan iman. Sehingga ayat ini menjelaskan dipaksa untuk melakukan dosa kecil, dipaksa untuk melakukan dosa besar, bahkan termasuk. Dan ayat yang tadi kita singgung, yaitu surat An-Nahl ayat 100, berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh sahabat siapa? Orang yang dipaksa dan hatinya tetap yakin dengan iman. Berkaitan dengan kasus sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Ini berkaitan dengan kasus sahabat Ammar bin Yasir. 3 manusia. Bapaknya yaitu Yasir, ibunya Sumayyah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah dibunuh keji. Yasir juga dibunuh di hadapan bapaknya, di hadapan anaknya Ammar. Ditindih kali menjadikan. Para sahabat kemudian terheran. Ammar sudah keluar dari Islam. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ngasih pembelaan kepada Ammar. Dengan Allah turunkan ayat ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan masuk neraka. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap yakin dengan iman. Sehingga Ammar ketika itu dibela oleh Rasulullah SAW. Ammar dalam hal ini dipaksa. Dipaksa untuk berbuat kesyirikan atau mengucapkan kalimat kesyirikan, tidak berlaku hukum dosa baginya. Baik. Lalu bagaimana mengkompromikan antara hadis yang tadi kita baca tentang masalah dzubab, tentang masalah lalat, dengan kaidah baku dalam agama kita bahwa orang yang dipaksa tidak akan dinilai sebagai hukuman. Para ulama memberikan 3 jawaban untuk hadis ini. Jawaban yang pertama, bahwasanya zahir dari apa yang disampaikan oleh Salman itu adalah berasal dari berita Israiliyat. Berasal dari berita Israiliyat. Artinya begini, apa yang disampaikan oleh Salman ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang disampaikan oleh Salman radhiyallahu anhu adalah informasi yang beliau sampaikan, dan kemungkinannya ini berasal dari berita Israiliyat. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan, illa annahu yadharuli annahu minal Israiliyat allati kana talaqqaha an asyadihi hinama kana nasraniyya. Yang nampak bagiku, kata Syalbani, bahwasanya ini adalah berita Israiliyat yang pernah didapatkan oleh Salman ketika beliau masih beragama Nasrani dari para uskup-uskupnya. Karena Salman dulunya sempat mengalami fase beragama apa? Nasrani. Kemudian beliau radhiyallahu anhu masuk Islam. Baik, jika kita sepakat bahwasanya ini adalah berita Israiliyat, maka tidak bisa diadu, tidak apple to apple ya. Tidak bisa disebandingkan dengan ajaran syariat. Karena ketika statusnya adalah berita Israiliyat, kemudian bertentangan dengan syariat kita, maka berita Israiliyat ini tidak berlaku. Kita ulangi ya. Ketika itu adalah berita Israiliyat dan bertentangan dengan syariat kita, maka berita Israiliyat ini tidak berlaku. Tayyib. Apa sih Pak yang disebut dengan berita Israiliyat itu? Berita yang datang dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Apa hukumnya menceritakan berita Israiliyat? Boleh atau tidak? Apa hukumnya menceritakan Israiliyat? Nabi SAW pernah mengatakan, hadithu an bani Israila wala haraj. Silakan kalian sampaikan cerita dari Bani Israel, nggak ada dosa di sana. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Berarti Pak, kalau orang menyampaikan berita Israiliyat, dia kan sejatinya berdusta atas nama Nabi SAW. Jawabannya tidak. Dia menyampaikan berita Israiliyat itu tidak mengatakan Nabi SAW bersabda. Tapi yang dia sampaikan ada berita dari Bani Israel atau dari Taurat, dari keterangan A, dari keterangan B. Bukan dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang dilarang, dan ini dosa besar, adalah ketika dia membuat sebuah pernyataan, menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu disampaikan kepada masyarakat. Itulah orang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ulangi, menyampaikan berita Israiliyat diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menyampaikan berita atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal tidak pernah beliau sampaikan, ini masuk kategori dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian bagaimana cara kita dalam menyikapi berita Israiliyat? Nabi SAW telah memberikan bimbingan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurat bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah." Ahli kitab mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, lalu mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab li ahli Islam di hadapan kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Sehingga kalau datang berita Israiliyat boleh diterima, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Dibuat apa, Pak? Dibuat ngambang. Kenapa dibuat ngambang? Karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sehingga kenapa beliau larang untuk mendustakan? Kalau ini benar, mendustakan kebenaran. Kalau ini salah, berarti kita membenarkan kesalahan. Maka bagian yang sifatnya tidak jelas seperti ini boleh diceritakan, tapi tidak boleh dibenarkan atau didustakan. Dan di sini ada satu pelajarannya. Berkaitan dengan informasi yang sifatnya masih ngambang, tersebar di kalangan kaum muslimin. Bahkan sebagiannya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka Allah mengajarkan adab untuk yang seperti ini. Satu, untuk sesuatu yang tidak jelas, belum pasti, maka boleh diterima, tapi tidak boleh tadi dibenarkan atau didustakan. Diterima di posisi dia hanya sebatas dijadikan sebagai cerita rakyat. Ya? Yang kedua, kalau berdebat dalam urusan seperti ini, jangan terlalu dalam. Sehingga debat tapi cukup di permukaan saja. Sebab seperti ini tidak begitu jelas mana yang benar, mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kita tentang ikhtilaf yang terjadi di antara manusia berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, nebak-nebak hal yang gaib. Ada yang bilang 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Lalu Allah kasih satu pelajaran. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Kamu jangan memperdebatkan tentang mereka kecuali perdebatan di permukaan saja. Ya sebatas bumbu obrolan boleh. Tapi kalau sampai terlalu dalam sehingga sampai menimbulkan ketegangan, sampai menimbulkan perbedaan yang terlalu jauh, dilarang oleh Allah. Sebab masalah seperti ini belum jelas. Kadang ada orang misalnya ya, berbeda dengan yang lain. Bapak ikut yang mana? Globe Earth atau Flat Earth? Bumi ini datar atau bulat? Datar atau bulat? Sphere. Mau datar atau bulat? Kan sempat viral gitu ya. Kemudian dibahas di medsos, saling bantah-bantahan antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala ngasih kita pelajaran. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Aku tidak pernah menjadikan mereka sebagai saksi dalam proses kejadian penciptaan langit dan bumi. Jadi, ketika sesuatu itu yang kita tidak tahu secara pasti, maka di posisi semacam ini, sudahlah, tidak perlu terlalu serius untuk diperdebatkan. Apakah bumi itu bulat ataukah bumi itu datar? Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Kalaupun debat ya, debat di permukaan saja. Contoh yang lain.
Anda ini pengikut heliosentris atau geosentris? Bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi? Rame kan ya? Ada yang heliosentris, ada yang geosentris. Bapak lihatnya dari mana, Pak? Itu dari foto kayak gitu. Itu baru foto. Anda berada di posisi bumi yang belum bisa memastikan mana sih yang benar ini. Intinya dalam hal ini, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan memperdebatkan sesuatu yang belum jelas kecuali perdebatan yang berada di permukaan. Demikianlah adab yang diajarkan berkaitan dengan sesuatu yang sudah terlanjur tersebar, viral, jadi titik perdebatan, maka kita diajarkan yang belum jelas seperti ini, taruh di permukaan. Jangan taruh di dalam. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma haddatsakum ahlul kitabi, fala tusaddiquhum, wala tukadzibuhum, wa qulu amanna billahi wa rusuli. Fa in kana batilan lam tusaddiquhu, wa in kana haqqan lam tukadzibuhu." Ketika ahli kitab menyampaikan berita kepada kalian, maka janganlah kalian membenarkan mereka, jangan kalian mendustakan mereka, tapi ucapkan amanna billahi wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena jika itu adalah kebatilan, kalian tidak sampai membenarkan kebatilan itu. Wa in kana haqqan, dan kalau itu adalah kebenaran, kalian tidak akan mendustakan kebenaran tadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga boleh diceritakan, tapi tidak boleh dibenarkan atau didustakan. Inilah alasan kenapa dalam kitab-kitab tafsir Ahlu Sunnah berita Israiliyat masih berserakan. Banyak sekali. Kita dapat di mana, Pak? Bapak cari saja di Ibnu Katsir tuh banyak sekali berita Israiliyat. Sehingga Israiliyat ini para ulama Ahlussunnah tidak anti, tapi mereka sikapi dengan sikap yang tepat. Baik. Selanjutnya, penjelasan yang kedua. Sudah masuk Isya? Belum? Kurang berapa menit? 3 menit. Tadi penjelasan yang pertama, bagaimana cara mengkompromikan antara hadis Salman dengan kaidah bahwasanya orang yang dipaksa itu tidak ada dosanya. Pertama adalah ini perkataan Salman berita Israiliyat, maka tidak bisa disandingkan dengan hadis atau kaidah umum dalam Islam di mana orang yang dipaksa tidak ada dosanya. Yang kedua, andaikan asar ini adalah sahih, andaikan asar ini sahih, sehingga itu pernah terjadi di masa silam, maka para ulama sepakat bahwa ini adalah bagian dari syariat sebelum kita. Ini adalah bagian dari syariat sebelum kita. Artinya apa? Orang yang berbuat kemaksiatan dalam kondisi dipaksa tidak bernilai dosa, itu hanya berlaku pada syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika disuruh untuk berbuat maksiat oleh orang lain, dipaksa untuk berbuat maksiat oleh orang lain, maka dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang bersangkutan tidak berdosa. Berbeda dengan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Siapapun di masa silam, apabila dia dipaksa, kemudian dia melakukan perbuatan salah, maka tetap dihitung dosa. Walaupun di kondisi dipaksa. Sehingga kalau dulu orang dipaksa untuk berbuat maksiat, pilihannya adalah mati dibunuh atau dia berbuat maksiat. Syekh Muhammad Asy-Syinkiti rahimahullah pernah mengatakan berkaitan dengan status syariat orang sebelum kita. Akhadha ba'dul ulama, para ulama menyimpulkan min hadhil ayatil karimah, dari ayat di atas, annal udhra bil ikrah min khasaisi hadhil ummah. Bahwasanya adanya uzur karena dipaksa itu bagian dari kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang dimaksud adalah firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 20. Setelah Ashabul Kahfi ini bangun, kemudian mereka merasa lapar. Selama 309 tahun tidak makan, tidak minum. Tapi tetap hidup dengan kuasa Allah dan badannya dibuat bergerak. Nah, lalu mereka mengutus salah satu untuk mencari makanan. Mereka yang mau mencari makanan dipesani sama temannya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kalau sampai nanti kalian ditangkap oleh mereka, maka nanti kalian akan dirajam oleh mereka dan atau kalian akan diminta murtad
ke dalam agama sebelumnya, yaitu agama kekufuran, dan kalian tidak akan bahagia selamanya. Baik, bagaimana tafsirnya? Insya Allah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagian di antara temannya untuk mencari makanan. Di antara peringatan yang disampaikan kepada temannya ini adalah innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Kalau sampai nanti mereka mengetahui kamu, yarjumukum, mereka nanti akan merajam kalian. Au yu'idukum fi millatihim, atau memaksa kalian untuk masuk ke dalam agama mereka. Walan tuflihu idzan abada. Dan kalian tidak akan bahagia selamanya. Artinya kalian akan masuk neraka. Berdasarkan ayat ini, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan, ayat ini dalil bahwa dalam syariat umat sebelum kita, paksaan itu tidak bisa jadi uzur. Sehingga orang ketika dipaksa kafir atau dipaksa berbuat maksiat, walaupun sampai pada titik akan dibunuh. Tadi kan sebutannya dirajam. Kemudian dia melakukan kekufuran itu, maka dia tetap berdosa dan dia akan masuk neraka. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan uzur berupa ikrah, uzur berupa dipaksa min khasaisi hadhil ummah, bagian dari kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk juga kasus tadi, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Beliau mengatakan, wa yashhadu li hadzal ma'na hadits Tariq bin Syihab. Dan termasuk yang semakna dengan ini adalah hadis Tariq bin Syihab, di mana Salman bercerita ada orang yang masuk neraka fi dzubabin qarrabahu ma'al ikrah. Disebabkan karena dia berkorban seekor lalat karena dipaksa. Bil khaufi minal qatli, karena dia takut dibunuh. Lianna sahibahu alladhi imtana'a yuqarriba walau dzubaban qataluhu. Karena temannya yang dia tidak mau untuk berkorban walaupun hanya seekor lalat telah berhasil dibunuh oleh masyarakat kampung. Nah, yang satunya ini ketakutan. Nanti kalau saya jadi korban, kita berdua sama-sama dibunuh. Akhirnya dia terpaksa menyembelih seekor lalat dipersembahkan kepada berhala. Tapi itu tidak dimaafkan oleh Allah. Dan dia masuk neraka. Artinya mati kafir. Baik. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga untuk mengkompromikan hadis tentang lalat dengan kaidah bahwasanya paksaan itu menghilangkan dosa. Dalam pendekatan yang ketiga ini, para ulama mengatakan bahwa orang yang berkorban dengan lalat tadi ada kemungkinan sebab syiriknya bukan karena paksaan, tapi sebab syiriknya adalah karena dia melakukan itu dengan sengaja tanpa pengingkaran. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat dia diminta untuk menyembelih seekor lalat kepada berhala, kemudian orang ini mengatakan, wa aish dzubab, cuman lalat aja kok. Ya sudahlah, saya tak berkorban dengan lalat. Wong cuman lalat. Sehingga ada nada apa? Meremehkan. Ada nada meremehkan. Artinya pada saat dia berkorban dengan lalat, dia tidak ada pengingkaran dalam hati. Maka terbukti dia meremehkan tindakan dosa itu, sehingga terhitung sebagai orang yang sengaja melakukan kesyirikan bukan karena dipaksa, tapi karena kerelaan hatinya. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan hadis orang yang berkorban lalat tapi dia masuk neraka. Selesai kita bahas dari sisi akidah. Sehingga satu pelajaran yang ingin kita ambil adalah betapa pentingnya nikmat iman. Banyak amal yang sama antara orang mukmin dengan orang kafir. Tapi karena masalah iman, sehingga tujuannya sangat jauh. Yang satu menyembah Allah semata, dan itu akan mengantarkan yang bersangkutan ke surga. Yang satu dia menyembah kepada selain Allah, dan itu akan menjerumuskan pelakunya ke neraka. Walhamdulillah atas hidayah iman. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ajak Anda untuk beralih ke tema yang kedua, yaitu seputar masalah fikih korban. Kita menyadari bahwa setiap amal butuh ilmu. Karena dalam amal sendiri ada banyak aturan. Saya ulangi ya, dalam amal itu sendiri ada banyak aturan. Sehingga untuk bisa beramal dengan benar, maka orang harus memenuhi setiap aturan dalam amal tersebut. Dalam salat ada aturan,
Dalam puasa ada aturan, dalam ibadah kurban juga ada aturan, dalam kegiatan haji juga ada aturan. Sehingga siapa yang beramal tapi tidak sesuai dengan aturan masing-masing amalan itu, maka bisa mengancam keabsahan amalnya. Dan banyak sekali upaya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk merusak aturan amal. Terutama amal yang dianggap kalau melakukannya sesuai sunnah terlalu merepotkan. Contohnya apa, Pak? Misalnya amal haji. Dalam program haji reguler itu terkadang ada banyak sekali kewajiban haji atau aktivitas haji yang dihilangkan, yang dianulir. Ada istilah murur, ada istilah tanazul, ada istilah apa lagi? Bayar dam di tanah air. Sehingga sebuah paket haji itu dipreteli satu-satu, Pak. Nggak ada mabit di Musdalifah. Cukup murur saja. Bahkan ada yang sama sekali tidak melewati waktu malam. Saya pernah dapat info dari salah satu kawan, beliau ikut haji reguler. Beliau bilang, bis kami meninggalkan Arafah setelah asar sampai di Mina sebelum maghrib. Gimana itu berarti? Rute perjalanan orang yang haji adalah Arafah, Musdalifah, Mina. Nabi SAW meninggalkan Arafah di waktu malam setelah maghrib. Setelah masuk waktu maghrib, beliau meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Sampai di Musdalifah, beliau jamak maghrib dan isya. Ya? Setelah itu beliau menuju Mina keesokan harinya, sehingga beliau mabit full satu malam di Musdalifah. Kebayang nggak dengan orang yang tadi, Pak, meninggalkan Arafah setelah asar, melewati Musdalifah setelah asar, sampai di Mina sebelum maghrib. Berarti kan Musdalifah nggak ketemu waktu malam sama sekali. Ketika di Musdalifah matahari masih ada, dia nggak ketemu waktu malam sama sekali. Gimana ini, Pak? Itu katanya murur, Pak Ustaz. Ya murur-murur, tapi kalau kayak gini caranya kan kamu sama sekali tidak mabit di Musdalifah. Terus apa lagi? Ketika di Mina, karena dia nggak kuat, sehingga berlama-lama di Mina itu nggak nyaman, tendanya terlalu jauh, maktabnya terlalu jauh, akhirnya nginep di hotel transit. Namanya tanazul, tidak mabit di Mina. Kemudian ketika lempar jumroh yang seharusnya setelah duhur, dia buat lempar jumrohnya waktu pagi. Tujuannya untuk menghindari kepadatan. Dipredali satu-satu. Yang seharusnya orang yang haji itu ada tawaf wada, kemudian difatwakan boleh tidak tawaf wada dan tidak perlu bayar dam. Setelah itu bayar damnya di tanah air. Lama-lama hajinya di Monas. Karena banyak sekali aturan yang dihilangkan. Satu demi satu aturan itu dihilangkan. Hanya karena alasan repot. Ya kalau mau nggak repot, ya tidak perlu melakukan haji seperti ini. Yang namanya haji kan, makanya Allah jadikan man istata'a ilaihi sabila. Dan adanya fasilitas kendaraan yang seharusnya sudah bisa melayani, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan malah kemudian dikendalikan untuk sebuah kegiatan haji yang sama sekali wujudnya jadi tidak seperti haji. Jadi Bapak kebayang ya, orang sholat di posisi rukuk, udahlah nggak usah i'tidal, wong sudah di bawah kok, sekalian aja langsung sujud. Jadi i'tidalnya dihilangin. Kenapa? Karena itu mindun gaweni, nanti kerja 2 kali, naik turun lagi. Ketika sujud, seharusnya sujud 2 kali, udah ini dibuat agak lama aja, lama sujud sekali, anggap saja ini sudah 2 kali sujud. Sehingga begitu bangun, duduk antara 2 sujud, langsung berdiri. Kalau kayak gini gimana, Pak? Ya rusak sholatnya. Karena dia mengubah aturan sholat. Dan banyak sekali upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengubah-ubah syariat. Masalah zakat, Masya Allah, banyak sekali kreativitas dalam urusan zakat. Sampai ada orang yang ketika bayar zakat, hampir berubah 100%. Gimana Pak contohnya Pak? Zakat fitrah yang seharusnya pakai bahan makanan, dibayar pakai uang. Zakat mal yang seharusnya dibayar pakai uang, bayarnya pakai sembako, bahan makanan. Kok dibolak-balik? Kan seharusnya jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena masing-masing sudah ada aturannya. Belum lagi nanti ada metode zakat dengan cara dicicil bulanan.
profesi. Lalu zakat diinvestasikan. Kemudian ada model zakat baru. Zakat dengan cara A, dengan cara B. Orang berkreasi dalam masalah seperti ini akhirnya malah merusak aturan. Nah, kita sebagai muslim wajib untuk menyadari dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, di situ ada aturan. Siapa yang memenuhi aturan, maka ibadahnya berpeluang besar sah dan diterima. Tapi siapa yang tidak memenuhi aturan, maka jangan harap ibadahnya bisa sah. Jangankan sah, ya, jangankan diterima, sah saja belum tentu, karena dia merusak aturan. Nah, termasuk diantaranya adalah kurban. Maka siapa yang berkorban yang paling sesuai aturan, itulah korban yang paling mendekati takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha dima'uha wala luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Jadi Pak, kalau ada program kurban online, cukup transfer, itu sah atau tidak? Ya kalau diwujudkan hewan kurban, insya Allah sah. Kalau nggak diwujudkan hewan kurban Pak, ini mau dijadikan sebagai dana donasi. Karena kan daging sudah melimpah. Ya sudah, sebagai gantinya, kamu cukup sedekah sejumlah uang senilai hewan kurban. Bisa nggak disebut sebagai kurban? Kenapa nggak bisa? Ya karena tidak ada proses penyembelihan. Tapi seperti ini sedang dicanangkan. Baru dijadikan sebagai wacana. Nanti lama-lama wacana itu makin berkembang, akhirnya jadi fatwa. Dan semua penyimpangan-penyimpangan tadi berawal dari wacana. Dam di tanah air itu sebelumnya cuma wacana, Pak. Tapi kemudian direspon oleh beberapa pihak, akhirnya dibahas, makin mengerucut sampai jadi fatwa. Padahal sebelumnya cuma wacana. Dan nanti akan ada banyak sekali hal-hal yang berubah dari agama ini berawal dari wacana. Disinilah kita perlu jaga. Waspadalah wahai kaum muslimin. Agama ini akan berubah seperti nasibnya agama yang dibawa oleh Musa dan Isa. Gara-gara ada banyak orang yang punya wacana sampai kemudian jadi fatwa. Lalu siapa yang mengeluarkannya? Tokoh-tokoh agama mereka. Kalau seperti ini terus dibiarkan, nanti Islam tidak rupa seperti Islam. Ajaran syariat tidak punya rupa seperti ajaran syariat. Sebab sudah banyak yang diubah. Berawal dari satu aturan, dipreteli satu dan seterusnya. Tayyib. Selanjutnya berkaitan dengan masalah kurban. Bagian titik apa penting untuk diperhatikan agar jangan sampai kurban kita keliru dalam hal ini. Pertama adalah berkaitan dengan masalah ta'yin hewan. Ta'yin itu artinya menegaskan satu binatang tertentu akan kita sembelih sebagai kurban. Saya ulangi ya. Ta'yin artinya adalah menegaskan satu hewan tertentu akan kita jadikan sebagai hewan kurban. Jika saya punya 10 kambing yang semuanya sudah memenuhi syarat, sudah? Dan saya punya niat untuk berkorban, tapi saya belum menentukan kambing mana yang mau saya sembelih, maka berarti saya belum ta'yin. Begitu saya pilih salah satu kambing ini yang akan saya sembelih, nanti akan saya korbankan yang ini, maka berarti saya sudah ta'yin. Baik, apa konsekuensinya ta'yin? Apabila sudah dilakukan ta'yin, maka konsekuensinya adalah satu, tidak boleh ditukar dengan yang lain, karena dia sudah nobatkan hewan itu untuk ibadah. Sehingga misalnya ada orang yang sudah mentakyin kambing yang bagus, kemudian dia tiba-tiba merasa sayang, wah kok terlalu bagus ya ini ya, sayang kalau saya korbankan, tak jual saja. Akhirnya dia ganti yang lain. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena dia sudah takyin. Kecuali dengan hewan yang lebih baik atau minimal sepadan. Kemarin ada kasus ya. Di kampung kami ada salah satu warga yang korban kambing betina. Setelah diperiksa dokter, hamil. Akhirnya sama dokter disarankan ganti. Karena secara aturan di negara ini, hewan hamil tidak boleh disembelih. Akhirnya diganti. Boleh nggak ya? Boleh? Boleh. Tapi harus apa? Yang lebih bagus atau minimal sama. Sehingga tidak boleh diganti dengan yang lebih murah atau yang lebih kecil dan seterusnya. Baik, yang kedua, konsekuensi dari ta'yin.
Jika hewan itu mengalami cacat pasca ta'yin, maka tidak perlu diganti. Lanjutkan. Sebagaimana fatwa yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Beliau pernah melihat ada onta hadyu yang buta sebelah. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, "In kana qad asabahu ba'da mashtaraitumuhu famdu." Kalau ini mengalami buta setelah kalian membelinya, lanjutkan. Wa in kana asabahu qabla an ishtaraitumuhu fa'abdiluhu. Tapi kalau kau dapatkan ini sebelum kau membelinya, ganti dengan yang lain. Dan salah satu di antara bentuk ta'yin adalah membeli dengan niat dikurbankan. Membeli dengan niat dikurbankan. Sehingga saat Anda datang ke peternak kambing, membeli 1 ekor dengan niat ini akan saya jadikan kurban, maka ini masuk kategori sudah ta'yin. Dan ada sapi yang dikirim sampai di lokasi diturunin, kecelakaan, pincang. Besok sudah mau disembelih, diganti atau tidak? Kenapa? Karena sudah ta'yin. Dari mana Anda tahu sudah ta'yin? Ya kan sudah dibeli. Ini tinggal proses pengantaran. Sudah? Baik, selanjutnya. Catatan kedua berkaitan dengan masalah kurban adalah tidak boleh menjual hasil kurban. Baik hidup, ketika masih hidup maupun sudah mati. Baik, ketika masih hidup contohnya gimana Pak? Ini contoh yang pernah disampaikan dalam beberapa kajian fikih. Ada orang membeli seekor sapi dengan niat untuk dikorbankan. Sudah? Setelah dia beli, misalnya dengan harga 20 juta. Dalam perjalanannya, dia tiba-tiba ada keinginan untuk membuka orang lain yang mau ikut urunan. Sehingga dia ajak teman-temannya, ini saya kemarin sudah beli seekor sapi untuk saya sembelih, tapi saya cuma sendirian. Ada nggak yang mau ikut? Ada nggak yang mau ikut? Sehingga kalau nanti mau ikut, maka temannya akan membayar senilai patungan sapi. Benar? Sebagian ulama menilai seperti ini dilarang. Kenapa tidak boleh? Karena berarti dia menjual sebagian dari porsi kurban. Loh Pak, kan saya membuka diri siapapun yang mau ikut. Kalau seperti itu caranya, seharusnya tahapan yang dilakukan adalah urunan dulu, baru beli. Atau kalau tidak, Anda bisa DP dengan nilai yang tidak lebih dari 1/7. Kalau mintanya cuma 1/7, sampaikan kepada penjual sapi, akan saya carikan agar saya bisa kongsi dengan yang lain. Sehingga dalam proses ini, berarti sejak awal Anda hanya mau berkorban 1/7 sapi, bukan seekor sapi. Tapi kalau awalnya membeli seekor sapi, kemudian tiba-tiba berubah pikiran, kok berat ya, pas lagi butuh duit. Akhirnya dia ngundang temannya untuk ikut iuran. Nah seperti ini berarti dia menjual sapi korban tadi, jatah korbannya kepada orang lain. Dan kemudian juga tidak boleh menjual hasil. Larangan untuk menjual hasil itu sampai ketika hasil itu sudah berubah jadi yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau ada orang yang memanfaatkan kulitnya, kulit hewan korban, jadi tas, sepatu, atau yang lainnya, kemudian itu disewakan, hukumnya dilarang. Itu disewakan, hukumnya dilarang. Jangankan dijual, disewakan saja hukumnya tidak boleh. Dimanfaatkan boleh, tapi tidak boleh ada nilai komersil. Saya ulang ya, dimanfaatkan boleh, tapi tidak boleh ada nilai komersil. Dari sinilah ada sebuah keterangan dalam kajian fikih muamalah, benda halal dimakan, halal dimanfaatkan, tapi tidak boleh dijual. Contohnya hasil kurban. Hasil kurban itu oleh sahibul kurban tidak boleh dia jual, boleh dia makan, boleh dia manfaatkan. Paham? Baik. Selanjutnya, siapa yang paling berhak terhadap hasil kurban? Pilihannya A. Sahibul kurban, B. Panitia, C. Masyarakat. Siapa yang paling berat terhadap hasil kurban? Sahibul kurban, mudhahi, orang yang berkorban, atau yang kedua panitia, atau yang ketiga masyarakat? Jawabannya sahibul kurban. Kenapa?
karena itu miliknya. Bahkan ulama beda pendapat. Boleh enggak orang yang berkorban dan 100% diambil semuanya. Tidak ada satupun yang dia sedekahkan untuk orang lain. Sehingga misalnya sahibul korban nitip seekor kambing ke panitia. Nanti saya minta kaki sampil kanan, kiri, depan, belakang. Rusuk kanan kiri, seluruh tulang punggung, bagian kepala, dan seluruh jeroan. Boleh atau tidak? Boleh? Kenapa boleh? Karena itu haknya. Ada yang berpendapat harus ada sebagian yang disedekahkan. Kalau dia makan semuanya untuk dia dan keluarganya, maka nanti dia harus membayar denda, doman, senilai yang bisa disebut sebagai sedekah. Jadi misalnya seekor kambing seharga 5 juta. Dia sembelih sendiri untuk keluarganya sendiri. Tidak ada yang disedekahkan. Maka dia wajib sedekah senilai yang cukup disebut sedekah. Mungkin cuma bayar 50.000 sebagai sedekah, sebagai ganti karena dia tidak ada yang disedekahkan. Intinya dalam hal ini, karena ini adalah haknya sahibul korban, maka panitia tidak boleh melarang apabila sahibul korban minta lebih. Karena sebagian di antara panitia kadang melarang. Dan kalau sampai dia melarang, berarti dia telah bersikap zalim. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah jam 8 dan sudah ada peringatan harus masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah untuk kajian besok subuh kita akan bahas lebih detail khusus berkaitan dengan halal haram panitia korban. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan di malam hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan kesan kalau Bapak yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti ada pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami yang telah masuk. Silakan. Ada pertanyaan kita makin bisa kita serahkan. Oke. Mau dibantu nah kalau diedarkan. Boleh sebutkan nama dan domisili ya. Coba Bapak berdiri atau berdiri. Nah, biar kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila orang gadai kita sebuah lahan dan ada kesadaran sakit dan kita tidak mengambil manfaatnya, tapi kita lagi perlu dana, sedangkan yang menggadai belum bisa menembus gadai tersebut, apakah boleh kita bergadai? Apakah boleh? Oper gadai. Lain. Ya. Kedua, Ustaz, kan kita dulu pernah berusaha, mungkin beberapa perumahan, tapi di situ ada dana tahanan untuk pengurusan izin dan perintah. Dana talangan pengurusan izin. Dana tahanan, jadi Dana tahanan. Ya. ditahan sekitar lebih sampai 10%. Pas kita hijrah dan kemudian itu dibang-ribah di beberapa bank, apakah kita boleh memanfaatkan dana tersebut? Posisi Anda sebagai developer, menahan dana konsumen. Bukan, bank menahan dana hasil cairan. Oh gitu, Jadi, Bang. setelah izin selesai dan perizinan selesai, baru diserahkan ke pihak developer. Baik. Jazakumullah. Masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib. Untuk yang pertama, boleh nggak kita oper objek gadai ke orang lain? Jawabannya ini yang disebut dengan ihalah, disebut dengan pengalian utang. Ya. Apakah boleh pengalian utang, hawalah atau ihalah? Hukumnya boleh. Namun Anda perlu cari orang yang baik hati sehingga mau menggantikan utang Anda atau piutang Anda ke orang lain. Kalau misalnya nemu, jadi misalnya ya, Bapak menerima barang gadai berupa tanah plus lahan sawit dengan utang senilai 50 juta. Anda butuh uang 50 juta. Ternyata si pemilik lahan ini nggak bayar-bayar, dia nggak mampu untuk bayar. Lalu Anda alihkan ke si A. Dan si A bersedia, ya sudahlah saya bantu. Ini 50 juta, anggap sebagai ganti utangnya. Sekarang dia utang ke saya. Kemudian barang gadai tadi Anda limpahkan ke si A. Hukumnya boleh. Dan nanti si A yang akan menagih kepada si pemilik lahan sawit tadi.
insya Allah tidak masalah. Masalahnya adalah nemu nggak orang seperti si A kayak gini Pak? Di Banjarmasin banyak ya? Mungkin banyak, alhamdulillah. Kenapa? 100.000 banding 1. Oh gitu, utangnya cuma 100.000. Kalau 100.000 ada ya. Kemudian yang kedua, tentang uang jaminan yang ditahan oleh bank. Setelah Anda hijrah, tapi uang jaminan itu masih ada. Boleh nggak diambil uang jaminan itu? Pertanyaannya, uang jaminan itu milik siapa? Milik developer atau milik bank? Milik? Baik, coba kita lihat ya. Developer membangun sebuah rumah untuk dijual. Dia harus melakukan pengurusan balik nama dan pengeringan, perizinan dan seterusnya. Maka oleh bank, bayaran dari konsumen itu ditahan sekian persen. Dan nanti baru akan dicairkan, bayaran itu dicairkan kepada developer setelah semuanya beres. Baik, pertanyaannya, dana ini punya siapa? A, punya bank. B, punya developer. C, punya konsumen. A, B, C. Punya bank? Tidak mungkin Pak. Bank cuma menahan, dia tidak memiliki. Yang kedua, apakah itu punya konsumen? Kenapa bukan? Karena itu adalah bayaran dari konsumen ketika dia beli unit tadi. Berarti itu uang yang distorkan untuk developer. Tapi ditahan sama bank. Berarti ini punya siapa? Punya developer. Sama seperti Anda belanja di marketplace, konsumen mentransfer, tapi ditahan oleh marketplace di rekening bersama. Mereka menggunakan sistem escrow, sehingga dana itu tertahan di rekening tadi. Baru akan diserahkan kalau sudah ada notifikasi bahwa barang telah sampai dengan selamat. Kemudian diserahkan kepada seller penjual. Berarti posisi uang di escrow ini uangnya siapa? Penjual. Karena uangnya penjual, maka jika penjual bisa memanfaatkan dana tadi, insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan jasa mengenai atas jawabannya masih ada pertanyaan dari yang kasih. Ya, ada namanya mohon diadakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sali dari Tapalong. Ustaz, masalah kurban, seandainya uang kurban atau yang membantu istri, tapi istri minta atas nama kita itu bagaimana? Baik. Kalau dana kurban itu dari istri, lalu istri minta agar kurbannya atas nama suami, apakah boleh? Jawabannya boleh, karena ini berarti istri menghadiahkan kurban, hewan kurban kepada suami, lalu suami menyembelih atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sehingga yang seperti ini layak untuk dipertahankan. Dan bila perlu diperbanyak, sehingga Anda bisa kurban lebih dari satu. Setuju nggak? Senyum kenapa? Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya terkait masalah tauhid. Ketika kita bicara masalah tauhid, di zaman sekarang itu semua kehidupan, semua itu mantap kehidupan itu sudah bersifat personal. Artinya kita ini kalau misalkan pegawai atau kerja itu masih sering masyarakat. Kita kerja, Insya Allah Pak. kita kerja ini uang untuk kita. Karena kalau kita misalkan kerja murni karena saya kerja itu saya bilang mental boleh bisa. Mental apa? Mental apa? Kerjaan apa? Itu karena penyakit mental itu akan mengganggu Iya. kalau kita ibadah atau fokus pada. Nah, yang menemukan itu mungkin banyak orang melihat sekarang juga bahwa dalam ibadah atau berhubungan Allah juga melihat bahwa lihat itu dari sudut pandang yang personal. Artinya orang datang kepada Allah atau bersalah itu usaha yang maha izin bumi cuma untuk supaya bisa supaya bisa lolos
di PNS gitu atau Ya. usahanya dapat berkah. Harapnya nasihat dan Ustaz untuk kami bagaimana kita caranya supaya kita tidak melihat Allah itu hanya pada sisi materialis semata, tapi memang murni bahwa tidak mau Allah. Karena orang melihat sekarang itu kalau Allah itu masih bencana gitu ya, atau musibah, orang menganggapnya sebagai sesuatu yang misalkan gitu ya. Dan kedua, saya mengatakan bahwa di Kalimantan Selatan ini mayoritas masjid mulai mengajar apa sih namanya itu. Kalau untuk kurban, mereka itu mengajar apa kurbannya itu Ustaz. Jadi ada contohnya masjid itu mengajar kurban mendapat 3 kilogram plus apa sih namanya ulangan gitu Ustaz. Gitu. Nah, secara Al-Quran atau etika itu apakah mesti berhak itu untuk mengatakan dari awal kepada para korban ini porsi yang didapat untuk korban sendiri. Misalkan dari saya sampaikan tadi itu adalah korban. Jadi tidak bisa. Baik, masya Allah. Nah. Tayyib. Ketika kita beribadah kepada Allah, boleh nggak Pak dilakukan dengan semangat transaksional kayak tadi ya? Jadi apa untungnya saya sholat? Apa untungnya saya puasa? Saya bisa dapat apa ketika haji dan umrah? Saya bisa dapat apa ketika saya tahajud? Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, beberapa ayat menjelaskan bahwa saat seorang hamba beribadah kepada Allah, itu seperti dia bertransaksi dengan Allah. Contohnya surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman, dibayar pakai jiwa dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, di mana mereka akan mendapatkan surga. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Sehingga digambarkan dalam bentuk seperti transaksional. May yuqridullaha qardan hasana, siapa yang ngutangi Allah dengan utang yang baik, fayudha'ifu lahu, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan utang itu. Artinya, sepanjang harapan yang ada pada diri seorang hamba saat dia beribadah adalah ingin mendapatkan balasan dari Allah, itu ikhlas. Dan itu sebagai bukti pembenaran dia terhadap janji Allah. Karena iman ini yang akan mengarahkan seorang mukmin untuk meyakini bahwasanya janji Allah itu benar. Makanya mengharapkan janji Allah sebagai konsekuensi dari iman. Ini berbeda jauh dengan konsep ibadah model sufi. Sebagian kelompok sufi mengatakan ibadah transaksional kayak gini kesyirikan. Sampai mereka bilang kalau ada orang yang ibadah tapi mengharap surga atau takut neraka, maka ini adalah ibadah kesyirikan. Karena dia tidak ikhlas untuk Allah. Bagaimana tidak ikhlas? Bukankah Allah janjikan dalam Al-Quran? Siapa yang beramal A dapat ini, siapa yang beramal B dapat ini. Berarti berharap itu boleh nggak? Berharap itu boleh atau tidak? Loh, kenapa nggak boleh? Ya jelas boleh Pak. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah. Sehingga sesuatu yang dijanjikan, berarti kita yakini benar. Saat kita yakini benar, boleh diharapkan. Sepanjang itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang ketika sholat dan dia berharap dapat pahala, dia puasa dan berharap dapat pahala, dia kurban dan berharap dapat surga, ibadah A berharap dapat janji indah besok di akhirat, semua itu dibolehkan. Dan bahkan ini adalah ikrar yang kita baca setiap pagi dan sore. Dalam kalimat Sayyidul Istighfar, kita mengucapkan kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana ala ahdika wa wa'dik. Apa sih maknanya Pak? Wa ana ala ahdika. Aku masih menjaga komitmen ala ahdika. Perjanjianku denganmu. Perjanjian kita dengan Allah adalah hanya beribadah kepada Allah. Itulah perjanjian hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Wa wa'dika. Dan aku masih meyakini dengan kebenaran janjimu. Di mana siapa yang dia komitmen dengan perjanjian Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan janji berupa balasan yang indah. Sehingga yakin dengan balasan Allah, ini tentu saja bagian dari konsekuensi iman seorang hamba.
Karena itulah Nabi SAW pernah menyebutkan 5 syarat orang bisa mendapatkan surga, berapapun tingkat amalnya. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang memiliki persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, utusan Allah dan ruh yang Allah sematkan pada Maryam, dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar adanya, dia meyakini neraka itu benar adanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, berapapun amalnya. Membenarkan surga berarti sama dengan apa? Menjadikan surga sebagai harapan. Sehingga seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah dan dia mengharapkan surga, itu bukti dari iman dia. Makanya sangat aneh kalau dikatakan siapa yang beribadah mengharap surga maka dia syirik. Ya berarti kalau kita beribadah harapannya apa? Ya tidak boleh berharap surga. Apa fungsinya dijanjikan kalau tidak boleh diharapkan? Kalau dijanjikan tapi tidak boleh diharapkan, itu kan berarti sama dengan mengatakan janji ini bohong, ini janji yang palsu, ini hoax, nggak benar. Berarti justru ini bertentangan dengan konsekuensi iman. Bagian dari konsekuensi iman ketika kita percaya akan adanya balasan dan ancaman, maka kita boleh beramal karena berharap balasan dan boleh beramal karena takut ancaman. Selama itu adalah balasan, janji indah dari Allah dan ancaman yang datang dari Allah. Baik. Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan kurban. Boleh nggak Pak, masjid itu terus masang di depannya? Sohibul kurban dapat 1/3. Nanti masjid yang lain sohibul kurban dapat setengah. Masjid yang lain sohibul kurban dapat 80%. Masjid yang lain sohibul kurban dapat semuanya. Jadi kayak lelang di depannya. Ada seperti itu. Di Banjarmasin ada kayak gitu. Ada penawaran untuk menarik sohibul kurban biar kumpul di tempat dia. Sehingga dia dijanjikan dapat sekian, dapat sekian. Kalaupun misalnya ada, apakah boleh demikian? Ya, ini panitia yang melebihi batas. Kau tidak punya hak seperti itu. Loh, tapi kan kita pinginnya korban di sini nanti untuk kemaslahatan bersama. Itu boleh. Cuman matok seperti ini, maksimal 1/3, nanti dapat sekian, dapat sekian. Hakmu apa? Bolehlah sahibul korban mudhahi kemudian menyatakan, ya sudah saya sedekahkan dan saya minta 1/3. Saya sedekahkan dan saya minta 1/4, saya minta sekian, silakan. Tapi kalau kemudian panitia yang lebih menguasai, ini dilarang. Sebatas menjadikan ini sebagai kebiasaan, rutinitas, di sini biasanya kayak gini, lalu kemudian sahibul korban ridho, tidak masalah. Tapi kalau sampai itu menghalangi hak sahibul korban, di beberapa tempat Pak, sahibul korban merasa, saya mau punya tamu, saya minta 2 kaki, 2 paha. Itu sama panitia, oh enggak boleh. Kamu cuma punya hak 1/3. Jadi ini yang dolim yang mana? Panitia atau sahibul korban? Panitia. Panitia dolim Pak ini Pak. Dia tidak punya hak terhadap hewan itu, malah lebih menguasai dan lebih banyak lagi. Cuman ngasih 1/3 untuk sahibul korban, 2/3 dikuasai panitia. Nanti kalau panitia nggak dikasih jatah khusus, komentar, nggak terima, subhanallah. Insya Allah besok akan kita bahas yang lebih rinci berkaitan dengan masalah halal haram panitia korban. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah Ustaz. Berikutnya kami bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp yang masuk ke nomor kami. Izin bertanya Ustaz, saya kerja di perusahaan kantor cabang di Banjarmasin, jumlah karyawan 7 orang, dan kantor pusat membelikan sapi 1 ekor dengan uang perusahaan untuk kurban atas nama saya dan teman-teman sebanyak 7 orang. Tapi saya tidak melihat sapinya dan sapinya dipotong di 2 kali makan. Bagaimana ini? Apakah kurban ini sudah sah atau tidak? Dan kalau sah, kurban dari uang pribadi saya akan saya alihkan ke atas nama istri saja. Gitu. Jadi ada namanya tasarruful mal qabla qabdihi. Menggunakan harta sebelum diterima. Saya ulangi ya. Mentasarrufkan harta, memanfaatkan harta sebelum diterima. Itu ada 2. Yang pertama, mentransaksikan harta sebelum diterima. Ini hukumnya ada 2. 1,
jika itu adalah hasil pemberian orang lain, hukumnya boleh. Yang kedua, jika itu hasil membeli, hukumnya dilarang. Baik, saya kasih contoh ya. Bapak berada di Banjarmasin. Ya. Ada orang Surabaya ngasih Anda sebuah mobil. Mobilnya di Surabaya. Mas, ini ada mobil, tak kasih ke kamu. Sudah? Karena mobilnya jauh, Anda nggak mungkin datang ke Surabaya untuk menerima. Jangan mobil lah, motor misalnya. Ini ada motor mas, harganya 10 juta, tak kasih ke kamu. Nah, di posisi ini, Anda diberi motor, tapi jauh, sehingga tidak bisa menerima. Pertanyaannya, boleh nggak menjual ulang motor itu? Boleh nggak menjual ulang motor itu? Padahal Anda belum menerima. Boleh atau tidak? Terus Anda bilang, udah taruh aja di Surabaya, kamu jualin. Laku berapapun, uangnya transfer ke aku. Jadi dikasih, nggak usah nerima, langsung suruh jualin. Laku berapapun, uangnya transfer ke aku. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena asalnya dari hibah atau hadiah atau pemberian orang. Paham ya? Baik. Yang kedua, jika asalnya dari membeli. Jadi Bapak lihat, ada orang jualan motor di Surabaya. Terus Anda beli. Saya beli ini ya, berapa? 10 juta. Transfer 10 juta. Udah motornya nggak usah dikirim, tahan di situ saja. Kemudian Anda minta kepada penjual, tolong posting lagi motor ini, nanti akan saya jual ulang. Anda pasang harga 11 juta. Padahal Anda tidak pernah menerimanya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. La tabi hatta takbidah. Jangan kau menjual ulang barang yang kau beli sampai kau menerimanya. Dipahami? Baik. Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua ya. Anda menerima pemberian dari orang lain, sudah? Atau membeli dari orang lain, tapi disalurkan untuk selain transaksi jual beli. Disalurkan untuk selain transaksi jual beli, misalnya disedekahkan atau disembelih sebagai hewan kurban. Itu semuanya kan selain transaksi jual beli. Sudah? Contoh, saya membeli sebuah motor di Surabaya. Sudah? Dari si A. Baik, sudah saya bayar ke si A, terus saya minta kepada si A, "Wahai A, saya nggak bisa datang ke Surabaya untuk menerima. Kamu langsung kasihkan saja ke Pondok Al-Irsyad di Surabaya." Terus diantarkan ke Pondok Al-Irsyad Surabaya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Asalnya dari apa tadi? Membeli, tapi kemudian dihadiahkan. Sebelum dia terima, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tasarruful mal qabla qabdihi tabarru'an boleh. Orang menyalurkan harta setelah dia beli, sebelum menerima untuk tujuan sosial boleh. Dipahami? Baik. Yang kedua, dia menerima harta itu dari pemberian orang lain. Misal ya, Anda di Banjarmasin ada orang ngasih kambing di Surabaya. Kamu tak kasih kambing, tapi kambingnya ada di Surabaya. Nah terus, apa saya harus datang ke Surabaya? Nggak usah. Kalau mau disembelih di sini saja atas nama kamu. Berarti kan dia menerima dari hadiah, tapi belum dia terima, ya. Dia dapat dari hadiah, belum dia terima, kemudian disalurkan untuk kegiatan apa? Sosial. Boleh atau tidak? Boleh. Maka model seperti tadi ya, perusahaan membelikan seekor sapi di daerah A, Anda di Banjarmasin. Lalu oleh perusahaan, sapi itu tidak dikirim ke Banjarmasin. Anda juga tidak datang ke daerah A. Lalu disembelih di daerah A atas nama Anda dan teman Anda sejumlah 7 orang. Hukumnya boleh. Dipahami ya? Dan insya Allah sah jadi korban Anda. Walhamdulillah perusahaan ini sudah benar memberitahu kepada 7 penerima hadiah korban sapi tadi agar mereka bisa niat. Karena Anda kalau mau berkorban atas nama orang lain yang masih hidup harus memberitahu yang bersangkutan. Kamu saya belikan seekor kambing, tak sembelih di sini atas nama kamu. Sekarang pasang niat. Baik, nawaitu lanjutannya apa? Ya nggak usah ngomong kayak gitu. Yang penting pokoknya punya niat. Wallahu a'lam. Baik, ini ada dua pertanyaan Ustaz, namun berkaitan, jadi saya jawab saja.
Izin bertanya, Ana ikut kurban satu ketujuh di Afrika melalui salah satu lembaga atas nama ibu Ana yang sudah wafat. Apakah hal ini diperbolehkan dan bagaimana yang sudah syariat? Yang kedua, apakah sah hukumnya bila berkurban tidak hadir pada saat penyembelihan hewan kurban karena posisi di luar pulau? Begitu. Pertama berkaitan dengan kurban yang jauh ya. Tadi kan kurbannya di Afrika, Masya Allah ya. Sepertujuh sapi di Afrika. Karena ini di luar negeri, mungkin Anda juga perlu untuk memastikan, betul nggak memang sapinya itu ada, Pak? Saya sendiri juga kadang ada pertanyaan, Pak, ini ada program kurban di Palestina. Kira-kira boleh nggak, Pak? Ya kalau bolehnya boleh, cuman bisa nggak kamu pastikan uang yang kamu transfer akan berubah wujud jadi kambing? Ya kalau kemudian saking banyaknya potongan sampai menguap hilang, bisa jadi dana itu tidak berwujud jadi kambing. Karena dana itu hilang. Dulu Al-Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah sempat mengumpulkan dana kurban dari kaum muslimin yang ada di Jawa dan Indonesia, kemudian dibawa ke sana dalam bentuk dolar. Lalu beliau membeli beberapa ekor kambing dari orang-orang Kurdi dengan uang dolar tadi. Kemudian disembelih atas nama kaum muslimin yang nitip. Bisa. Dan itu ada buktinya, asli. Uang Anda berwujud jadi hewan kurban dan dibagikan kepada kaum muslimin Suriah. Kalau seperti ini bisa dilakukan di Palestina, walhamdulillah. Sehingga kurbannya sah dan bisa termanfaatkan untuk kaum muslimin yang ada di jauh. Ya. Pembahasan yang kedua terkait kurban atas nama ibu yang sudah meninggal. Apakah ini boleh? Para ulama membagi menjadi dua. Satu, ibu pernah berwasiat atau mayit pernah berwasiat. Ulama sepakat boleh dan sah. Berwasiat berarti pernah pesan sebelum meninggal. Yang kedua, mayit tidak pernah berwasiat. Sehingga murni inisiatif anak atau orang lain yang berkorban atas nama yang sudah meninggal. Apakah ini boleh? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya sah dan boleh. Sampai kepada mayit pahalanya. Dan ini adalah pendapat Hambali dan Hanafi. Yang kedua, hukumnya tidak sah dan tidak sampai pahalanya. Ini pendapat Syafi'iyah. Yang ketiga, hukumnya makruh. Dan ini pendapat Malikiyah. Sudah? Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghindari khilaf, maka yang lebih bagus, lebih baik berkorban atas nama yang hidup, kemudian ditujukan untuk seluruh anggota keluarga, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Insya Allah nanti pahalanya bisa mencakup semuanya, sehingga Anda bisa korban atas nama diri Anda dan seluruh anggota keluarga Anda, termasuk bapak dan ibu, sehingga pahalanya bisa mencakup semuanya. Praktek itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai catatan tambahan, untuk kurban atas nama mayit yang berwasiat tadi, dengan ijma ulama hukumnya boleh, maka seluruh hasil kurban wajib disedekahkan. Khusus untuk kurban atas nama mayit. Kenapa Pak kok wajib disedekahkan? Karena ini adalah sedekahnya mayit. Sehingga tidak boleh ada yang kembali ke keluarga mayit. Tidak boleh untuk panitia. Maka ditandai ya, kalau nanti ada sapi titipan atas nama almarhum fulan, ya, dituliskan biasanya kan, atau atas nama atau kambing atas nama ALM fulan, maka pastikan untuk ini semuanya harus disedekahkan. Panitia tidak boleh mengambil sedikit pun. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari area awal. Bolehkah menerima uang pengganti dari jatah kurban yang sudah kita bayarkan, lalu diganti uangnya oleh saudara kita yang kita bayarkan tersebut? Begitu. Menerima uang pengganti dari jatah kurban yang sudah dibayar jatah kurban yang sudah dibayarkan. Atau biaya kurban yang sudah dibayarkan. Baik, berarti Anda membeli seekor kambing, kemudian saudaranya yang gantiin, dah kambingmu saya beli saja, kamu nggak usah korban, uangmu tak kembalikan. Jadi orang ini terus ngapain jadinya? Tidak bisa kita elaborasi pertanyaan. Ya, Dari area awal. ini seperti tadi ya, kalau sudah beli berarti sudah takyin. Kalau sudah takyin, ya nggak boleh diganti, sehingga harus lanjut sampai selesai beramal. Maka kalau saudara Anda tertarik dengan kambing Anda, ya, jangan dikasihkan. Arahkan ke kambing
Yang lain. Masih banyak kambing-kambing yang lain ya. Sehingga Anda tidak perlu menjual kambing yang sudah Anda beli tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Terakhir mungkin Ustaz, masih dari area awal pertanyaannya, apa hukum arisan kurban? Panjang ya. Apa sih? Baik, prinsipnya kan begini ya. Arisan itu sejatinya adalah saling memberi utang. Sehingga misalnya ada 10 orang yang mereka mau melakukan arisan kurban. Dari 10 orang ini anggaplah iurannya 1 juta. Kemudian nanti dapat 10 juta. Dipakai untuk membeli 3 ekor kambing. Sehingga per tahun hanya 3 kandidat yang bisa mendapatkan kambing tadi. Sudah? Pertanyaannya, 1, iurannya sama atau beda-beda? Kalau iurannya sama Pak, boleh nggak Pak? Kalau iurannya sama, nanti kan berarti konsekuensinya kambingnya beda. Kalau iurannya beda, kambingnya mungkin sama, tapi setorannya nilainya nggak sama. Nah, terus yang benar gimana Pak? Wallahu alam. 1 ya. Kami arahkan sebaiknya jadikan arisan uang saja. Sebaiknya dijadikan arisan uang saja. Karena kaedah utang itu apa yang dibayarkan sama seperti yang diterima. Sudah? Kaidah utang gimana? Apa yang kita setorkan sama sebagaimana yang kita terima. Itu kan kaidah utang. Jadi kalau tadi ada 10 orang, nanti gantian sampai semuanya merata. Anggaplah gantian satu-satu. Berarti kita setor 10 juta, kita juga nerima 10 juta. Boleh nggak ada lebih Pak? Riba. Jadinya apa? Riba. Sudah? Nah, konsekuensi ketika dikonversi ke kambing tadi, ada 2 kemungkinan. Antara iurannya yang nggak sama, atau kambingnya nggak sama. Yang dapat awal, ya alhamdulillah dia dapat kambing gede. Yang dapat awal, yang dapat belakangan, sekarang sudah menyusut Pak. Karena harga kambing naik. Iurannya sama tapi kambingnya jadi lebih kecil. Ya, dia mungkin akan merasa rugi yang paling belakang. Karena kurbannya ternyata lebih kecil daripada temennya yang di awal tadi. Jadinya tidak ada keseragaman. Maka untuk arisan kurban, kami arahkan sebaiknya tetap diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga kumpul 10 juta, lalu kasihkan ke 3 orang, masing-masing 3,3. Dah? Selainnya terserah dia mau beli kambing yang harganya 35 atau yang kurang dari itu, sudah jadi uang dia. Jadi sifatnya dikembalikan kepada arisan uang, bukan arisan barang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah masuk di pukul 20 dalam 35 menit. Itu artinya sudah berakhir sesi yang pertama di malam hari ini. Dan kembali kami mengingatkan besok subuh, pada subuh salah kembali ada materi dari Ustaz Ahmad Baik. Khususnya kami mengundang pian-pian seluruh kaum muslimin dan juga para panitia kurban di seluruh masjid-masjid yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Kemudian juga para sohibul kurban yang ingin mengetahui halal haram panitia kurban untuk dapat berhadir di kajian besok subuh. Kami dapat terima kasih kehadiran Ian hari ini atau malam ini dan juga Ustaz atas materinya yang bisa kemarin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.